Apakah De Gea ya kita tahu dia punya skill yang bagus lah dalam refleksnya ya. Tapi apakah bisa works di Serie A gitu menurut kalian gimana? Menurut gue bisa aja sih. Dia kayak Donnarumma aja gitu loh, Al, menurut gue. Kalau gue Dengan nilainya skip sih. 1 tahun, 1 musim bermain skip gitu loh, nggak main sama sekali. It's different breed Gimana sih di kalau lu yang gua. lain? Kalau lo Mm-mm. compare-nya sama Joe Hart sih it's different breed sih. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Sebuah channel olahraga yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Tentunya seperti biasa teman-temannya gue nggak sendiri. Di sini gue bersama para pundit-pundit kesayangan kalian nih yang biasa ada di Pinsport, namun dengan format yang berbeda. Karena kita lagi cosplay ini pandemi gitu ya. Oke, gue kenalin dulu, gue Reza dan di sini gue udah bersama sama Bapak Laksmana Wirangga. Say hi Rangga. Oke, dan Hola ada Bapak amigos. Bara Adiaksa dari Depok, nun jauh di sana. Milanistis selalu di Ada hati. Gox dan ada Bapak Riri Rinaldi yang Halo sekarang ada di, guys. wih, audio lu ini banget, Al ya. Yo, Podcaster banget gitu, luar biasa. prepare dong. Ini, siap, siap. Oke, jadi teman-teman, Anda diam dulu, Anda diam dulu. Oke, jadi teman-teman kita akan membahas tentang persiapan tim-tim Serie A untuk mengarungi musim baru 2024-2025 dan kali ini kita akan bahas bukan dari tim Big Six yang biasa ada di papan atas Serie A, tapi kita dari tim-tim papan bawah yang biasanya itu selalu merepotkan tim-tim papan atas kesayangan kita gitu. Nggak harus tim papan atas lah, tim kesayangan kita gitu. Nah, jadi gua bakal mulai dulu dari tim yang kemarin juara. Tapi sebelum itu gue mau say thanks dulu ya ke teman-teman semua. Ini makasih udah mau ngikutin kita dan setia dengan pembahasan kita. Dan ini mungkin gue mau ngenalin juga bahwa ini format baru yang bakal kita jalanin ke depannya. Karena memang kita mencoba untuk memangkas apa ya Biaya availability operasional. kita, iya biaya operasional yang pertama, kedua availability kita biar kita nggak terhalang oleh ruang dan waktu gitu ya. Jadi Yep. tentunya gue berharap ini nggak mengurangi keseruan pembahasan kita. Tentunya kita juga bakal ada ketemu offline-nya, tapi memang tujuan utamanya itu seperti yang Bang Bara bilang, kita emang mau coba ngekat biaya operasional kita nih. Tapi kritik dan saran kalian itu bakalan penting banget buat kita ke depannya, apalagi di format baru yang sekarang ini. Jadi jangan ragu-ragu nanti untuk kasih masukan buat kita. Dan semoga kalian tetap enjoy ya. Pokoknya gua Ya. pribadi thanks banget nih. Terus jangan lupa juga gabung di WhatsApp community kita dan juga subscribe dan juga kalau mau ngasih saweria ke kita biar kita bisa lebih sering untuk bertemu bersama untuk kita nyewa studio atau apapun lah ya itu boleh kirim saweria sebanyak-banyaknya Amin. untuk membuat kalian enak juga gitu. Dan tentunya kita juga janji ketika sawerianya masuk banyak, konten-konten yang akan kita buat tentu jauh lebih premium dan eksklusif gitu. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Jadi gue bakal mulai dari Inter. Ini gue bakal ke Aldi nih. Aldi bilang tim yang biasa nyusahin Inter tuh siapa sih? Ada Parma dan Iya, Udinese dan juga Genoa gitu ya. Nah, Sassuolo, ini biasanya Sassuolo. Sassuolo iya biasanya biasanya Sassuolo, Sassuolo. cuman Sassuolo lagi Ya. absen karena musim ini Betul. nggak lagi nggak bisa hadir karena udah turun ke Serie B kan Al dan kawan-kawan semua. Iya. Nah, jadi gimana kalau tanggapan Hmm. lu dari tim-tim yang tadi gue sebut Al? Bisa lu kasih tahu nggak teknisnya? Gimana sih mereka nyusahin Internya gitu? Silakan. Oke, mungkin tadi yang disebutin Reja kurang lebih benar ya ada 3 kalau menurut gue ya untuk musim ini. Pertama itu Parma, di mana tim promosi yang ngegantiin Sassuolo nih nyusahinnya menurut gue akan kayak Sassuolo juga. Karena ketika musim terakhir mereka di Serie A juga gue udah ulang-ulang gue sebutin mereka nyusahin Inter di zamannya Inter juara waktu pelatihnya Conte mereka saat nyusahin dan kurang lebih pemain-pemainnya tuh masih ada yang sama gitu kayak Dennis Man terus Iya. Hernani itu masih ada dan eh sekarang dengan pelatihnya yang sebenarnya gue juga
Ini kan agak agak asing lah kalau gua karena gua baru dengar namanya juga nih Fabio Pesia. Spesial. Ex pemain itu. Iya, tapi kan Main buat Napoli gua, itu, Bang. bekas pemain Iya, buat Napoli. gua. Lu kan umurnya beda. Oh iya. Oh lu begitu Al, bobo umur. Ini Gak nyambung boleh. nyambung episode gue sama Kanika Jamil kemarin. Dia salah. Habis dapat petuah dari bapak-bapak dia. Iya iya Iya, iya iya. ya kalau balik lagi ke Parmanya yang menurut gua cukup nyusahin sih pasti ada si duo pemain Rumania itu ada Denis Men sama Mihaila ya kalau nggak salah ya. Dia di Euro juga cukup ya bersinar lah kalau menurut gua. Nah, terus satu lagi ya si Adrian Bernabe yang kita gadang-gadang bakal jadi the next bukan the next ya maksudnya akhirnya kembali lagi pemain nomor 10 di Liga Italia yang tipenya playmaker, advance playmaker lah yang di belakang striker biasanya dan ya tim Parma ya sebagai tim promosi gitu gue yakin tidak muluk-muluk untuk langsung ke Eropa target mereka cuman yang bertahan di Serie A itu sangat wajar dan sangat mungkin sih menurut gue dan ya nanti mungkin teman-teman bisa nambahin ya setelah gue mungkin ada juga yang bakal milih Parma tapi kalau gue next langsung ke Udinese juga kemarin di ini ya di Coppa menang ya 4-0 kalau nggak salah lawan Avellino Iya dan ya iya ya, benar. Lorenzo Luca ngegolin terus Florian Thauvang kalau nggak salah ya terus satu Thauvang. lagi si penyerang mereka tuh gue nggak tahu deh musim lalu ada apa nggak si Brenner itu sama satu Brenner itu dari lagi musim lalu, dari musim Cicirati. lalu ada kan ya. Eh, Cicirati. Ya dibeli dari US. mm-mm. Ya. Dan satu lagi yang musim lalu bermain di Inter dan akhirnya kembali lagi ke tim yang membesarkan namanya yaitu Alexis Sanchez menurut gue dia di Liga Italia dia masih bisa reguler sih kalau dia nggak cederaan dan Ya, kontribusinya setuju. gue yakin masih banyak untuk Udinese dan walaupun ya menurut gue sih Udinese ini pemain-pemain yang gue takutnya rasis nih ngomongnya cuman gue tipenya mirip-mirip nih kayak si Ebo Sele terus Kamara yang pemain-pemain yang mungkin tidak terlalu punya nama besar tapi gue mainnya tuh hustle dan memang ciri khas mereka lah ini sebenarnya tipe-tipe pemain yang fetishnya Chelsea sih yang tipe-tipe kayak gini nih berkulit Bentar, gelap dan bentar, rambutnya bentar. kontrol. Oh iya iya iya. Anjay. Gue baru mau bilang mereka tuh Good, good, gimana. Ini disebut juga akhirnya. Ya itu Udinese menurut gue juga salah satu ya, mungkin kemarin tuh lebih banyak seringnya daripada jumlah menangnya kalahnya gitu kalau nggak salah jadi tim-tim yang biasanya nggak ngincer menang ketika ngelawan tim-tim yang di atasnya jadi mereka lebih main safe aja dan menurut gue tim-tim yang kayak gitu justru nyusahin banget. Nah Pelatihnya satu lagi bahaya nih, ada Di. kenapa? Pelatihnya orang Ambon, Costa. Iya Ya, lagi si Kosa orang Jerman nih ya Runjanik. Costa siapa Runjanik. Nah ini rasisnya juga sekali berarti banget ya Bang Bara ya. Runjaik. Renjai. iya, ini juga menggantikan tadinya kan Fabio Cannavaro dilanjutin ternyata nggak jadi. Despite ya di akhir musim sebenarnya menurut gue oke bisa membawa Indonesia bertahan, tapi ternyata gue lupa dia yang nggak diterusin apa dia nggak mau ya? Nggak diterusin, Nggak seinget diterusin. gue. Nggak diterusin, Nggak diterusin nggak ya? diterusin. Nggak Nah diterusin. ini pelatih baru dari Jerman juga biasanya punya taktikal yang ya sama bagusnya dengan pelatih Italia lah kalau menurut gue. Terus next terakhir menurut gue ya yang bakal ketemu Inter di juara pertama itu ada Genoa. Ini pelatihnya sama ya Alberto Gilardino. Si Genoa juga sebenarnya udah dicopot maksudnya dilemahkan lah dalam tanda kutip di mana kipernya juga diambil Inter. Terus Gudmundsson juga katanya diincar banyak klub salah satu juga Inter. Tapi menurut gue Genoa tim yang bisa menyulitkan tim-tim besar di setiap musimnya. Tapi ganti-ganti menurut gue kadang-kadang nyusahin Inter kadang-kadang nyusahin Milan Juve juga pernah jadi bisa jadi musim depan Inter lagi nih yang bakal disusahin dan musim kemarin juga lawan Inter kalau nggak salah menang sekali dan satu seri iya kalau nggak salah seri yang satu gol si Dragusin sebelum dia pindah Sebelum dia sebelum dia pindah, ke benar. Tottenham. Jadi menurut gue musim ini Genoa bakal nyusahin Inter lagi sih masih ada pemain-pemain kayak Junior Mesias. Terus pemain barunya gue lupa kemarin. Aduh, gue lupa deh. Coba nanti mungkin kalian tambahin. Dan nama-nama kayak Ekuban juga masih ada kan kalau nggak salah di Genoa. Jadi menurut gue Genoa salah 3 tim yang bisa nyusahin Inter musim depan. Oke. Al, tapi
tim-tim yang berpotensi nyusahin ini itu apakah di giornata pertama kan ketemu Genoa tuh. Apakah seberapa optimis lu untuk Inter bisa mengalahkan tim yang biasa menyusahkan Inter ini, terutama dengan pemain-pemain barunya gitu. Karena kan ada Mkhitaryan, ada Josep Martinez, Zielinski-nya Napoli gitu kan ke sana. Nah, itu menurut lu amunisi barunya ini apakah justru malah bikin Inter ini nggak bersatu padu dan malah disusahkan oleh Genoa, atau malah eh, lu cukup yakin gitu untuk bisa ngatasinnya 4-0 lah paling nggak gitu. Gue cukup yakin, cuman kayaknya skornya nggak sebanyak itu. Dan ya mungkin pembahasan lebih lanjutnya nanti kita bahas di episode prediksi kali ya. Cuman Iya, Ya, ngaco ya, emang ya, hostnya boleh, nih. boleh, boleh. Betul. nanti Nggak boleh, cuman Apa sebenarnya ini? pertanyaan gue tuh lebih ke ini apa pemain-pemain yang baru dibeli sama Inter ini itu tuh sebenarnya udah bisa ini kan ya, udah ikut preseason kemarin kan, udah hadir kan iya, dari di hasil pelatihan preseason sih Inzaghi. sebenarnya nggak jelek dan nggak bagus juga. Maksudnya ya so-so lah, namanya juga pramusim, dan ditinggal banyak pemain di mana musim ini kan ya musimnya lagi ada Copa, lagi ada Euro, jadi pemain-pemain inti pasti Ya, nggak bisa ikut dari awal gitu. Lautaro Martinez pun nggak ikut sama sekali satu pertandingan pun kemarin. Dia oke. ketika lawan Chelsea itu sudah datang, cuman nggak dimainin juga. Jadi dari hasil beberapa pemain baru yang datang sih kayak Taremi, Zielinski itu, kalau gue ngeliatnya udah bisa masuk ke dalam skemanya Inzaghi. Dan Inzaghi juga katanya sudah mencoba mencari formula baru agar ketika formula ramanya di musim lalu ketebak atau kebaca, dia udah bisa switch ke yang baru gitu. Tapi di preseason kemarin gue belum terlalu melihat diferensiasinya yang sangat jelas gitu ya. Belum terlalu kontras lah strategi barunya Presi- dengan yang lama. Preseasonnya bagus itu. Kemarin Inter bikin banyak cedera kan pemainnya. Iya, Iya, main Inter ya kayak cedera bagus itu untuk ada tim-tim lawan. iya. Ya salah satunya Zielinski kemungkinan juga nggak bisa main di pertandingan pertama. Makanya nanti di episode prediksi mungkin kita lebih bahas lagi. Oke, oke, thank you Al. Gua Ya, langsung langsung masuk ke tim selanjutnya yang biasa menyusahkan tim tanda kutip tim papan atas lainnya, yaitu adalah ada Empoli, ada Parma juga, dan juga ya dua dua tim itulah yang paling menyusahkan menurut Bang Bara sebagai seorang Milanisti. Nah, kalau lu Ya. gimana Bang? Tadi kan Parma udah dijelasin sama Aldi gitu. Nah, Hmm. kalau mungkin lu ada tambahan sedikit, tapi gue mau ke Empoli dulu deh. Dan gue juga ngeh musim lalu Empoli itu kalau nggak salah berhasil nahan imbang Nah, Milan deh. seri 0-0 ya. Iya kan, nahan imbang. Ya, Ya. benar. Masih bukan di Aversa, udah ganti ini pelatihnya. Tapi ini kalau nggak salah Empoli itu pelatih terakhirnya sebelum ganti musim tuh di Aversa Zanotti ya, kalau nggak yang salah. masuk ya. Kalau nggak salah yang salah Ini itu masih pelatih Zanotti deh. ketiganya dia kan? Iya, Pelatih ini ketiga. pelatih ketiganya dia kan kemarin. Iya. Oke, langsung Bang Bara, silakan. Ya, gue tapping dari dapur rekaman ya hari ini. Iya, beneran Jadi dapur ini. sore Gue belum lihat. ada proper setup. Mungkin nextnya gue akan tambah-tambahin di belakang. Mungkin masa bayaran ya dari Milanisti Depok. Jadi biar rame. sengaja dia udah ditanamin dari tadi tuh setupnya tuh. Gue tahu tuh. Iya. Sengaja tuh. Kalau Empoli ya karena sebenarnya gue pengen sebut Fiorentina tapi bukan tim papan bawah sekarang kan. Cukup seru juga transfernya kan. Cuma kalau Iya benar. spesifik dari tim yang itu karena gue nggak pengen sebenarnya Venezia dan Como itu menyusahkan Milan ya, walaupun gue juga pengen mereka bisa memberikan hasil positif. Jadi gue memilih Empoli aja deh karena di situ ada dua pemain Milan dari pemain mudanya kan, ada Colombo sama ada Esposito yang kemarin juga di hasil pertandingan pramusim itu juga dua-duanya cukup perform ya, nilainya bagus. Dan biasanya kayak kayak musim lalu ada Niang di situ kan juga cukup merepotkan Milan ya. Jadi sih gue Empoli ini bisa menjadi batu sandungan untuk tim yang kayak peringkat-peringkatnya tuh seperempat di bawah klasemen lah. Terus kalau Parma gue tadi setuju sama Aldi juga. Itu sih lebih ke historis sih. Karena memang Ya. si Dennis Man aja sih yang mungkin masih kelihatan perform di Euro. Cuma kan kalau dulu mengingat Parma juga bagian dari El Sette Magnifico ya. Ada Ya. Crespo dan juga Asprilla yang cukup memberikan warna tersendiri dari Serie A Calcio. Oke, jadi gue rasa dua tim ini patut diwaspadai sih. Gitu sih, Jack. Oke, Bang. Hmm, Gue mau nambahin lagi tadi yang soal transfernya Milan. ya. Menurut lu udah cukup
udah cukup padukah nih transfer Milan yang udah masuk? Kita ada Emerson Royal, Hmm. Morata. Cuman gue belum lihat Morata main sih kayaknya. Iya, Terus Alex Jimenez, Pavlovic juga di lini belakang. iya. Nah ini lu Apa gimana ngeliatnya, Bang? Pavlovic sih yang gue seneng banget dia bakal perform ya karena di Red Bull juga dia bermain sangat beringas dan ini benar-benar menggantikan fungsinya si Kier, di mana kan gue Kier, suka ya. seorang yang mainnya seperti itu ya di lini belakang dan Mm, hebatnya lagi atau bagusnya juga dia juga efektif dalam menyambut bola-bola udara, misalnya corner atau bola mati. Terus itu benar penyegaran. Emerson Royal, ya kita lihat lah, kita kasih kesempatan dia bermain dulu di Milan karena sebenarnya secara statistik pun tidak terlalu istimewa, mirip-mirip sama Calabria dari banyaknya intersepsi, kemudian jumlah peran mungkin, tapi yang dilihat sama Fonseca, eh, passingnya mungkin akan lebih bagus dari Calabria ya, karena sebenarnya dia tipenya juga defensive fullback sih, bukan yang nyerang-nyerang banget agresif seperti Theo. Jadi gue nggak ngerti. Mungkin idenya adalah memberikan persaingan sih buat Calabria. Oke, itu masuk akal banget sih Bang, karena Calabria kan sejauh ini juga nggak ada kompetitor yang bisa benar-benar mengancam posisinya dia kan. Florenzi memang udah dipatok jadi apa namanya backup, jadi emang nggak ada pesaing di sisi kanan yang cukup bagus gitu untuk Calabria gitu. Ya walaupun Jadi sebenarnya ya kalau oke kalau sih. kalau lu nggak cedera juga gampang aja sih geser Calabria. Cuman kalau lu kan kadang lebih ditempatin, walau kemarin ya sama pelatih Hmm, kesayangan lu tuh si Pioli, itu kan dia ditaruh di back tengah gitu kan. Ya, jadi it's okay lah. Gue ya, ngerasa ini adalah musim yang ya kita ya sebagai Milanisti mungkin bisa bisa berekspektasi lah untuk ya. bisa bersaing di papan atas gitu ya. Dan ternyata kalau gue pribadi sih menilai Fonseca itu nggak buruk-buruk amat gitu bang. Setelah gue ngelihat cara mainnya, taktiknya, memang masih ada yang perlu diperbaiki, terutama ketika bertahan Hmm. pressingnya. Tapi sebenarnya kalau untuk transisi dan menyerangnya itu sebenarnya udah ada idenya lah gitu. Grand desainnya dia tuh udah ada gitu. Setuju. Tapi yang perlu ditahan adalah euforia Milanisi. Gimana sebenarnya tahun lalu itu kan juga si Pioli kan memberikan filosofi bermain yang bagus ya Oh iya di ya di tiga tiga awal-awal. giornata pertama dengan Iya dia benar ala benar. Pep Guardiola. Gue sih agak Ah, ah. maksudnya coba takut aja itu menjadi terulang sih, itu aja Iya, sih. iya, iya. Iya. Yap, setuju, setuju. Oke, sebelum gue lanjut ke tim kesayangannya Bapak Laksmana, ini gue mau berterima kasih sebesar-besarnya buat Bang Arnold Schwardiningrat selaku donatur tetap Pinsport yang konsisten memberikan dukungannya melalui Saweria. Pesannya adalah tetap semangat Pinsport. Oke, Bang Arnold juga gue harap tetap semangat untuk mensupport dan nontonin kita dengan format yang baru ini. Jadi ya, Thank you enjoy Bang Bang. Arnold. Ini kayak Oke, Bang thank you Arnold banget. perlu dia jadi kapo tifosi kita ya kayaknya ya. Iya, perlu Iya banget. sih. Kapo Perlu banget. tifosi pinball ini Bang Arnold. Iya, Mantap. bener. Mantap. Dan ada satu lagi Bang Abian nih, Bang Bara. Ini jujur namanya gue baru Baru, ngeh. baru, baru. Bang Abian mengirimkan nominal yang ya cukup 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 besar lah ya, gitu. Hmm. Thank you banget Bang Untuk Abian. thank you banget Bang Abian. Terima kasih Bang Abian. Dan ternyata beliau adalah seorang interisti nih. Bang, gue interisti sejak lama. Kuilah, Ya, tak support apa yang bisa disupport. Biar seri A nggak Tapi unrated mulu. gue Boleh notice Bang dia juga Abian kalau iya. kalau dia mau komen support yang sama. boleh Hmm. boleh ini jersey original buat saya kalau mau Anjing gak Bang gitu. Abian. Inter Maksud gua gitu gitu ya. jersey Inter mau lo. Gak gitu. Iya juga. Males makanya. Nggak, tapi dia di Oke, di jadi di iya YouTube gimana? juga gue liat komen yang sama sih. Ternyata ya dia Bang Abian dan supported dalam Hmm, hal nyata juga untuk Saweria. Thank you banget Bang. iya, Ya, iya. thank you Itu. Bang Abian dan Bang Arnold ya. Ini kalau Bang Arnold udah ada di grup kita ya, di grup komunitas Hmm. pinball. Cuman Ah, Bang Abian ah. udah ada belum ya? Kalau lu ada silahkan Bang join ke link yang ada di deskripsi biar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di sana. Iya, benar. Yoi. Sama Ah, mau nambahin lagi dong. Kita udah logo kalau teman-teman aware juga kita udah sempat
ganti terus Mm-mm. mulai ada kabar-kabar miring ya di mana diakuisisi sama fans Napoli karena namanya Iya, Instagramnya ganti jadi SSC SSC. Pinball ya. SSC Tapi asli nggak jelas. SSC Pin. tapi pada intinya itu sebenarnya rebrandingnya kita jadi Pinball yang tadinya Pin Sport kita rebrand jadi Pinball ya. Hopefully dari situ membawa rezeki baru lah buat kita semua. Ya, Amin, 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 amin. Amin. amin, amin. Dan kenapa Bang Bara dan kenapa SSC yang dipilih? Jadi Aldi ini kan juga seorang pecinta basket ya Bang. Pinball ini kan Hmm. sebenarnya dari ballnya itu kan bisa ada banyak olahraga yang menggunakan bola kan. Nah, makanya dia pengen bikin konten-konten basket juga ke depannya. Nah, untuk ngediferensiasi bahwa ini adalah konten yang ngebahas Itali, jadi dipilihlah si Società Sportiva Calcio itu. Jadi kan udah jelas tuh SSC dia itu tuh arahnya ke sana sebenarnya. Jadi ini bukan diakuisisi sama fans Napoli, bukan fans Napoli emang kagak ada. Kagak kagak ya Allah paling 3 orang bang di dunia ini di Indonesia nih Ya tiga, ya ya tiga nggak orang mah mungkin kebeli tiba-tiba lah. di ya Tiga tiga orang mah orang kebeli kebeli nggak ada lah. yang nggak ada yang ngurus tapi Nanti gitu gua ngurus dari cabur kasti boleh deh kan sama-sama pakai bola. Gue pedel. gua Pedal pop, pedal pop. Pedal volley lagi volley anjing. saya volley volley Pedel. volley pantai lebih tepatnya. Oke, lanjut ini adalah ada tim kesayangannya Bapak Laksmana yang hype banget dilatih sama Conte. Terus kemarin akhirnya menang, menangnya adu final lawan Modena. Saya nonton stres. Suram. Aduh, suram. Ini terus katanya tim-tim yang biasa menyusahkan adalah Udinese dan Monza. Modena, Rang, menurut gue yang biasa Hmm. menyusahkan. Coba lu tonton Nah pertandingannya. itu Oke, langsung aja, Rang. Analisa lu. kalau lo aware di Ah, Copa, gue sih mungkin akan sedikit mungkin 2 menit gue bahas Copa. Emang ini yang bikin boleh, boleh, sistem boleh. Copa ini layak dirajam sampai mati sih. Lo aware gak Kenapa tim-tim seru lo? seri A Seru. promosi itu kalahnya juga kalah karena kalah kena bully tau gak sih lo kalah penalti ya. Pokoknya yang timnya itu yang benar-benar ngegrendel di belakang. Which mean ya sebenarnya jadi fair sih ya tim-tim kecil jadi punya Oh, gue. punya Iya, peluang iya, iya. untuk lolos. Cuman kan jadinya tim-tim yang lain pada depresi gitu loh. Maksudnya jadi mereka nggak punya kesempatan untuk main muda juga gitu karena tim lawannya aja mainnya grendel gitu. Udah pasti main muda juga nggak bisa berkreasi sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Ya forget lah buat Copa buat gue ya angin lalu lah biarpun nontonnya deg-degan. Tapi ya dari dua tim ini sebenarnya bukan dalam artian gue bener-bener punya ketakutan bahwa Napoli bakal nggak bisa keep up sama mereka. Tapi dalam artian dua tim Hmm. ini tuh memang gue nangkapnya kayak Udinese itu kayaknya lumayan lumayan berbenah untuk beberapa tahun ke depan. Karena dari pembelian pemainnya mungkin tadi Aldi belum sempat bahas. Mungkin gue bahas dari pelatihnya dulu deh. Runjaik ini ternyata gue lihat track recordnya hampir 5-6 tahun itu ngelatih di Polandia. Jadi memang di tim Eropa pada situ tuh. Kalau Polandia itulah ya, Balkan-Balkan situlah ya. Jadi dia Hmm. pernah ngelatih gue bukan Lech Poznan, pokoknya ada satu lagi tim dan dia berhasil bawa itu jadi tim tiga besar di mana mungkin sebelum dia ngelatih itu tim sebelumnya ya ini sebelum Udinese itu di luar tiga besar terus jadi udah masuk ke zona Eropa menurut gue ini pelatih yang layak di highlight juga karena gue lihat poin per gamenya juga lumayan tinggi di mungkin kita average 5 musim ke belakang dia poin per gamenya 1,5 ke atas. Lalu mungkin kalau pemain, Aldi tadi udah ngomongin Alexis Sanchez, tapi sebenarnya ada beberapa pemain yang karena saya main FM, saya tahu beberapa nama ini punya potensi di masa depan. Lorenzo Luca, musim lalu kita udah sering bahas dan umurnya juga udah nggak muda, jadi ya kita forget it aja. Ada Damian Pizarro, itu dari namanya sih Kolo-Kolo ya. Kalau teman-teman biasa main game bola atau FM tuh, Kolo-Kolo nih banyak lahirin banyak wonderkid. Nah, Damian Pizarro tuh salah satunya. Dia kalau nggak salah posisinya itu central forward. Jadi mainnya memang agak ke depan, jadi pesaingnya di Topang, pesaingnya Pafundi. Pafundi juga udah balik dari loan di Swiss. Gue sangat berharap Pafundi bakal jadi pesaing tetap untuk nomor 10 di Italia. Karena Pafundi ini juga mesti diakui punya kemampuan di situ. Lalu mungkin kalau ngomongin ada satu transfer lagi yang menurut gue lumayan menarik, itu ada ngambil Jurgen Ekenlam ya. Ekelenam, pokoknya pemain pemain akademinya Ajax yang melalang buana, salah satu wonderkid juga. Tapi entah kenapa karirnya tidak begitu work out well, terus akhirnya dibeli sama Udinese. Nah ini yang gue penasaran sih dengan skema 3-4-1-2-nya Udinese mau dibawa kemana nih tim. Karena kemarin lawan Avellino
biarpun jujurnya saya tidak menonton pertandingan itu, tapi kalau gue lihat dari stats highlight sih cukup cukup meyakinkan secara permainan, ya mungkin karena lawan Avellino ya, cukup meyakinkan. Itu lawan Udinese, itu Udinese. Monza mungkin gue sedikit aja. Nesta di 5 pertandingan awalnya di Monza kurang begitu meyakinkan, tapi entah kenapa gue punya hope di sama Monza. Biarpun pemain kuncinya banyak yang kehilangan, mungkin teman-teman juga udah tahu di Gregorio, Colpani yang dipinjemin ke Fiorentina, ya kemungkinan kita bakal bahas lah ya di ujung tentang Fiorentina ini, biarpun bukan tim papan bawah, tapi setidaknya ini tim yang kita nanti-nantiin di Serie A seperti apa, karena kan banyak transfer yang Ya, terjadi juga di situ. Ada De Gea, kiper ada kesayangan lu De Gea, Moiskin, betul. De Gea Moiskin. Moiskin. Tapi kalau Monza sendiri, yang gue berharap di musim ini bakal bounce back lagi sih sebenarnya Dani Mota. Gue berharap dia udah recover dan bisa main sangat maksimal. Dan Warren Bondo mungkin kalau teman-teman pernah nonton Monza di musim lalu, lumayan dapat beberapa kali permainan dan dia jadi salah satu hot prospeknya juga di Monza. Jadi ya hopefully Nesta nggak 10 pertandingan dipecat sih. Gue berharapnya seperti itu. Enggak Iya, sih, Gitu guys. Nesta kayaknya iya bisa sih. survive. Dan gue juga nggak milih Monza karena faktor kedekatan dengan Milan aja sih. Kayaknya dia nggak bakal Hmm. merepotkan Milan deh. Kagak bang. Udah Masalahnya diatur, pemainnya udah banyak Iya sih, udah diatur. diatur, udah diatur. Pemainnya banyak yang Iya, udah hilang sih. Menurut Ada gue Nesta, ada khawatir Maldini itu. juga. iya. Bukan kayak gitu konsepnya, Mas. Tapi ya gitulah. Oke, Udinese tadi udah sama Aldi. Rang, tapi gue tambahan sedikit dong buat transfer Napoli, lu cukup puas nggak? Masih ada beberapa pemain Udah. yang diharapkan datang, karena kalau dari melihat Hmm. pertandingan lawan eh, Modena, kompor Modena, memang kelihatan di sepertiga akhir Napoli masih cukup kebingungan mau ngapain. Jadi gue berharap Lukaku secepatnya datang, David Neres Ya, secepatnya udah. datang, karena supaya Politano kita bisa kubur di kuburan Perancis tuh yang tulang-tulang doang. Jadi Di tanah kusir, biar tanah Napoli kusir, kubur tanah kusir. bukan yang di Perancis tuh, yang di kuburan penyakit pes loh. Iya, tahu tahu. Udah di situ tuh, dikubur tuh di situ tuh. Politano tuh punya standar sendiri dalam bermain, Rangga. Jadi Iya, lu emang harus iya dia, ini aja, iya yang bilang sabar-sabar bagus aja. dia doang itu sama keluarganya. Yang bilang bagus cuma dia sama keluarganya doang. Tapi tambahan sedikit ya teman-teman ya. Maksudnya Rangga nonton si Napoli lawan Modena itu tuh sama gua. Jadi kita nyambi-nyambi sambil main FIFA. Nah itu Rangga dari yang tadinya optimis, gregetan, sampai nggak mau nonton, sampai dan dia selalu marah-marah sama Politano. Apa-apaan coba aja Politano gocek nendangnya ke ujung mana gitu. Tribun kayak respect Kayaknya ini, kayak nge-respect ngasih ini fans gitu, tau nggak lo, yang suka ngasih bola iya ditendang iya gitu. iya. Tendangan Tapi kan jumpa ini bukan, fans. Tendang ya, tapi jumpa fans. tapi kan ini lagi main bola Bang Bara, bukan jumpa fans beneran ini. Aduh, kalau Tapi sorry, kalau di Inter tuh ada sih ini. Aldi tuh gregetan banget sama Korea. Guarin. Oh, mau guarin. Ya. Enggak, Korea juga kayaknya lu. Yang tendangan apa nih yang lo lagi ngomongin apa? Oh, Enggak, gue tendangannya lagi apa? ngomongin pemain yang tendangan jumpa gue kan fans. pemain yang lagi lu gregetan Ya. banget kayak udah cabut aja ini orang gitu. Iya, Korea kan. Korea. Dan kebetulan saat Musim kita ngetek, ini. beliau lagi ulang tahun hari ini tanggal 13 Agustus. Selamat ulang tahun Selamat ulang Korea. tahun Korea. Pas Korea. Dan Oh, udah banyak beritanya juga kalau misalnya nggak ada apa ya, tim yang benar-benar serius, ya Inzaghi mau nggak mau bahkan mempertahankan Korea musim ini. ya gue setuju sih itu Korea bagus untuk menguntungkan lawan. Padahal dari kemarin tuh dari preseason pertandingan pertama banget lawan Lugano itu, atau lawan sebelumnya lagi gue lupa dah. Pergol TLTC apa Lugano yang duluan gue lupa. Ya. Nah itu dia udah dimainin dengan minute play yang banyak, sengaja buat jadi showcase dia, mempertunjukkan skill-skill dia. Tetap aja nggak ada yang mau tertarik sama dia. Sebenarnya ada sih, cuman ada kok beberapa tim, tapi dianya justru yang nolak-nolakin, anjing juga tuh makanya. Kesel. Lah. Nah, Iya, maksudnya namanya juga bisnis di kan bisa lu sebenarnya bisa nggak sih kita sebagai pemilik klub, punya pemain itu, kita terserah kita mau jual atau enggak. Emang nggak bisa ya? Emang harus persetujuan pemain ya untuk kontraknya Tentu segala dong, karena macam. ada kan lu kontrak. iya kan lu Kalau kontrak pemain kontrak kan itu konsen, kan ada Pak. kontrak. Kontrak mah konsen, Pak. Selama kontraknya masih Iya. available, ya pilihannya dia mau pergi atau enggak. Cuman kan kadang Tapi merusak karir juga kan. Inter nggak punya tim seri C sih.
Iya, Iya, nggak bisa harusnya ya. iya, nggak bisa Ya mungkin ditolak 2 tahun sampai sana. lagi. Nggak, kalau Milan tuh si Origi sama Paulo Torre udah main di Milan Futuro. Oh gitu bang. Iya, Jadi ditaruh sono tuh iya. pemain-pemain. Tapi bisa Kasian balik lagi banget. kan. Jadi Ya bisa. kayak iya cuman ya didaftarin aja gitu kan. Iya main tetap di Iya, Tapi sana itu udah kalau tapi bisa. tetap dikandangin. bisa main, bisa main, Itu namanya bisa dikandangin kalau main. lo urusan kerjaan. Iya, benar-benar. Iya. Dan Udah ya ditaruh itu tadi, di admin benar. lo, ditaruh di admin yang cuma Iya, nyatet-nyatet doang. enggak, bahasa kerennya tuh dimutasi, bang, dimutasi. Iya. Oke, oke. Gue masuk ke tim selanjutnya. Ini ada tim kesayangannya Bang Rahmat Roma dan tim kesayangan saya setelah nontonin di musim lalu ya. Ini ada AS Roma. Gue mungkin bahasnya dari pemain-pemain yang baru masuk dulu ya. Di sini ada Artem Dovbyk dari Girona yang menurut gue harusnya bisa ngasih impact di pertandingan asli ya. Terus juga Matias Sule dari Juventus ini yang kemarin mainnya kalau nggak salah Matias Sule itu di ini ya, Frosinone ya, teman-teman ya. Terus Frosinone ya eh betul. ya terus akhirnya Angelino udah sah masuk dari RB Leipzig dan gua pribadi sangat menyukai eksplosivitas dari Angelino. Nah, terus kalau menurut gua tim-tim papan bawah yang menyusahkan Roma itu sebenarnya ini nggak menyusahkan Roma doang sih, tapi in general gitu. Dan gua selalu suka untuk nontonin tim-tim ini eh walau ketika mereka tanding gitu dengan siapapun karena tim pertama yang gue sebut ini ada Verona. Nah, Verona ini selalu menunjukkan agresivitas ya di beberapa musim kemarin. Jadi siapapun pelatihnya, Verona itu selalu menghadirkan sepak bola inilah sepak bola Spartan dan juga ada Cagliari. Cagliari yang kemarin dilatih sama siapa? Tinkerman yang sekarang Ranieri. digantikan ya Ranieri yang sekarang digantikan oleh Davide Nicola. Nah, gua menurut gua one to watch ya itu sih kalau dari Verona, Verona sebenarnya kehilangan ini ya, kehilangan mutiaranya yaitu si eh, Cyril Ngonge yang pindah ke Napoli. Walaupun di Napoli menurut gua masih belum nyetel-nyetel amat ya. Gua nggak tahu apakah kurang menit bermain atau gimana. Tapi ya Abdul Haroui menurut gua season veteran juga di sini. Terus ada Faraoni juga menurut gua adalah seorang defender yang cukup stabil. Jadi ini berpotensi untuk menyusahkan lah dari sisi pertahanannya gitu. Karena gua rasa nggak akan mudah untuk ngegolin ke gawang Verona gitu ya. Cuman gue pribadi nggak tahu di lini depannya kayak gimana. Masih ada Livramento di Verona yang tapi mungkin biasanya Verona ini selalu menghadirkan pemain-pemain yang unexpected gitu. Jadi gua nggak sabar juga untuk menanti week pertama Serie A untuk gue nonton Verona. Jadi gue pengen lihat siapa pemain yang cukup bagus untuk nantinya gue beli di Serie A Fantasi tentunya gitu kan. Nah terus di Cagliari ya masih ada pemain-pemain kayak Yerry Mina yang udah season veteran banget. Ada Luperto, ada eh ada Gianluca Lapadula, terus juga Davide Nicola menurut gue juga bukan pelatih yang bisa dianggap enteng karena ini orang udah melanglang buana walaupun emang bukan ada di tim-tim besar ya, selalu ada di tim-tim gurem tapi ya kayak gue ngerasa dia selalu do the job aja gitu loh untuk at least menyelamatkan tim-tim yang ada di zona degradasi untuk nggak degradasi misalnya. Jadi inilah dua tim yang menurut gue emang bakal menyusahkan Roma dan khususnya tapi juga in general kayaknya siapapun sih gitu. Jadi kalau dari gue sih dua tim itu yang menurut gue cukup menyusahkan dan gue rasa layak untuk ditonton lah gitu. Tapi jago Nah, ngeliat Roma ya kayak musim ini bakal flop banget. Ya lihat dari hasil pramusim sama kayak ya mainnya tuh belum belum nemu aja sih dengan dia mencoba permainan Roma dengan pemain baru ya Matias Sole terus ya ternyata Tammy Abraham juga Lovren. masih masih belum jelas, belum ada finisher di depan juga kan. Benar benar benar. Tapi menurut kalian gue satu pertanyaan buat masing-masing deh ya. Ini kan De Gea ini mungkin kasusnya mirip-mirip kayak Joe Hart ketika dari City ke Torino gitu. Jadi dia City udah punya kiper baru yang lebih bagus dan ini juga MU juga ngebuang De Gea gitu kan. Apakah De Gea
ya kita tahu dia punya skill yang bagus lah dalam refleksnya ya. Tapi apakah bisa works di Serie A gitu menurut kalian gimana? Menurut gue bisa aja sih. Dia kayak Donnarumma aja gitu loh, Al, menurut gue. Kalau gue Dengan nilainya skip sih. 1 tahun, 1 musim bermain skip gitu loh, nggak main sama sekali. It's different breed Gimana? sih di Coba kalau yang gua. lain. Kalau lo Mm-mm. compare-nya sama Joe Hart sih it's different breed sih. De Gea tuh punya kalau untuk Serie A gua sih ngerasa dia punya punya kematangan dan tingkat kecocokan yang cukup tinggi karena tanpa Betul. kebutuhan untuk bermain kaki ke kaki terus stoppernya gila-gilaan dan jarang kan lo ngeliat tim Serie A yang benar-benar ngepres sampai ke arah kiper. Kan De Gea itu banyak ngelakuin mistake di MU karena saya sering nonton MU ketika Hmm. punya tim yang bermain high press ke atas kan. Sementara tim Serie A tuh jarang Hmm, main kayak gitu. Jadi menurut gue De Gea bakal jadi salah satu transfer non flopnya Fiorentina sih. Karena punya kemampuan itu sih. Biarpun 1 tahun nganggur, tapi kan dia tetap latihan kan. Gitu sih. Buat gue kayaknya betul, different betul. breed aja sih. Kalau gue lebih ke aspek teknis sih, karena kiper itu kan bukan pemain outfield ya, dimana dia tidak tidak banyak mengandalkan fisikalitas dari segi stamina, speed dan segala macam. Dia hanya perlu insting dan insting itu kan suatu hal yang paling lama hilang ya. Muscle memory itu kan Hmm. tinggal perlu dibangkitkan kembali. Dan juga kan kipernya Fiorentina juga kan musim lalu Terracciano itu kan juga sebenarnya umurnya malah lebih tua setahun daripada De Gea. Ya. Jadi gue pikir dia masih bisa perform sih. Oke, mari kita nantikan. Kalau nggak salah Fiorentina ketemu Parma ya, pekan pertama. Mm-mm, Kita mm. nantikan Ya, kiprahnya De Gea kalau langsung dimainin. Ya, dan itu menurut gue pertandingan yang menarik. Oke, menurut Tifosi gimana? Tulis di kolom komentar teman-teman gimana dengan format baru kita, berikan kritik dan saran untuk kedepannya biar kita bisa lebih baik lagi. Tentunya kita berusaha memberikan yang terbaik juga buat teman-teman yang udah setia nontonin kita kan. Terus jangan lupa juga subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan juga episode-episode terbaru kita. Share juga ke teman-temannya yang lain yang suka Serie A juga atau mau mulai suka Serie A gitu atau mau kalian racuni untuk suka Serie A. Itu boleh banget share konten-konten kita biar makin banyak juga komunitas-komunitas yang terbangun dari channel ini dan juga biar makin rame juga yang bisa ngebahas Serie A biar enak gitu loh. Kita nontonnya nggak sendirian gitu kan. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @sscpinball. Kita udah rebranding, jadi bukan di sport.com lagi, tapi di @sscpinball ya teman-teman ya. SSC-nya kayak S in Napoli gitu. Karena emang udah dibeli sama fans Napoli sebenarnya aslinya mah. Ini kita ya. tutup-tutupin aja gitu. Jadi jangan lupa eh, itu ada berita-berita olahraga terup to date dan juga karena musim baru mau mulai ini pasti akan ada berita-berita transfer terbaru, isu-isu terhangat. Pokoknya nggak ada ruginya untuk follow. Oke teman-teman, see you on the episode. Thank you. Bye-bye. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.